untuk bisa makan daging babi panggang yang harum. Joe sangat berusaha keras dan memeras otaknya. Lubang itu penuh dengan tiang kayu yang tajam. Jika Peppa memiliki penglihatan buruk, pasti tidak akan bisa keluar dari dalamnya. Tetapi Matt tidak yakin dengan perangkapnya. Jika Peppa tidak melewati jalan ini, maka itu akan sia-sia menghabiskan waktu. Lebih baik menyerang dan mencari jejak mangsa secara aktif. Tidak mendapatkan pengakuan dari Matt, Joe merasa tidak puas di dalam hatinya. Segera ingin bertaruh dengan Matt. Jika seseorang tidak bisa menangkap Peppa dan membawanya kembali, maka orang itu harus kembali dan mengundang tim acara untuk layanan lengkap. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengomel. Segera mulai bertindak. Siapa yang akhirnya akan menangkap Peppa? Siapa yang harus kembali dan mengundang untuk bersenang-senang? Di perbatasan antara Laut Karibia dan Samudra Atlantik, dengan rangkaian kepulauan vulkanik yang membentang lebih dari 800 km. Vegetasi di pulau ini lebat dan sering terkena badai sepanjang tahun. Seringkali ahli vulkanologi yang sial tersesat di dalamnya. Dalam episode ini, Joe dan Matt akan menghadapi tantangan semacam ini. Perlengkapan bertahan hidup kali ini adalah sebuah tas ransel, buku catatan dengan masker gas di dalamnya, elektronik vaporizer dan satu botol kalium permanganat. Tidak peduli apa yang terjadi, mari kita bungkus semuanya dan bawa di tubuh kita. Selanjutnya, mereka berencana pergi ke pantai di bawah gunung. Harapannya adalah bisa menemukan makanan dan mencari bantuan di sana. Karena terburu-buru keluar tanpa melihat ramalan cuaca. Tidak lama kemudian, langit mulai turun hujan. Rambut basah bukanlah masalah besar. Jika naskah kehilangan suhu, maka semuanya akan berantakan. Baru saja berjalan beberapa ratus meter, Joe menemukan sebuah bentuk tanah yang tidak biasa. Angkat batu dan lempar ke dalam. Hebat! Tiba-tiba muncul lubang hitam di tanah. Menurut analisisnya, ini adalah perangkap untuk menangkap babi liar. Baik manusia maupun hewan. Sekali terjebak dalam perangkap, pasti akan terluka. Untungnya saya cepat menyadari dengan cepat. Kalau tidak, game saat ini seharusnya sudah berubah menjadi. Melihat hujan semakin deras, melanjutkan perjalanan mungkin akan berisiko kehilangan suhu tubuh. Prioritas utama sekarang adalah membangun tempat perlindungan. Mencari pohon tua yang bengkok di dekatnya. Kuda kerja kembali menjalankan pekerjaan lama. Cabang pohon yang tidak menarik di bawah keahliannya seketika berubah menjadi ayunan kecil. Joe juga tidak malas mencari bahan untuk membuat api. Tidak lama kemudian, dia menemukan sarang rayap putih. Mengeluarkan bagian dalam sarang rayap yang kering sebagai bahan pembakar. Kemudian menemukan pohon karet. Getah pohon ini adalah bahan pembakar yang bagus. Joe memotong alur di bagasi. Naik ke atas untuk membuat alur. Mengumpulkan sedikit getah dan membawanya pergi. Untuk memudahkan membuat api, Matt menggunakan tanah liat yang ditemukan. Buatlah meja dapur sederhana di pondok. Tunggu sampai dia selesai sibuk. Joe baru saja kembali ke perkemahan. Melihat pondok penjaga yang sangat indah di padang gurun. Hanya bisa dijelaskan dengan kata luar biasa. Setelah semua siap, Joe berencana untuk membuat api dengan kalium permanganat dan korek api generasi kelima. Tuangkan gliserin dari pipa rokok ke atas bubuk kalium permanganat. Tidak butuh waktu lama. Api berhasil muncul dengan asap yang tebal. Ternyata pepatah kuno tidak salah sedikit pun. Belajar matematika, fisika, dan kimia dengan baik. Tidak akan takut menghadapi apapun di dunia ini. Mereka yang belajar biologi tahu prinsip ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan kepada kalian. Masalah sumber api teratasi. Tidak perlu khawatir lagi bahwa kertas akan kehilangan panas. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, keduanya melanjutkan perjalanan ke dasar lembah. Kali ini mereka beruntung. Tidak lama setelah berjalan, mereka menemukan tanaman air. Setelah beberapa potongan yang terampil, keduanya meminum air liar. Manis dan menyegarkan. Tidak tahu berapa kali lebih menyegarkan daripada daging sapi. Joe menyadari bahwa perjalanan masih jauh. Memutuskan untuk membuat wadah air. Maka dia menemukan pohon besar yang menjulang. Dia mulai dengan memotong cabang kecil menggunakan pisau kecil. Menggali bagian dalamnya menjadi rongga. Menggunakan kayu untuk membuat penutup agar tidak bocor. Melepas karet gelang dari buku catatan dan memasangnya di atasnya. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang air tawar lagi. Terdengar suara gemuruh aliran air di depan. Mendekat dan melihat dengan seksama. Di bawah terdapat sungai yang deras. Berita buruknya adalah jalan ke bawah tinggi dan curam. Jadi mereka hanya bisa mengikuti tepi terlebih dahulu. Mencari bukit yang lebih landai. Mendaki ke tepi sungai mengikuti akar pohon dan liana di atasnya. Berjalan sepanjang sungai selama beberapa jam. Saluran sungai di depan semakin sempit. Tidak butuh waktu lama. Di depan mereka terhalang oleh air terjun. Tidak ada keberanian untuk mengelilingi air terjun tersebut. Mereka hanya bisa mengelilingi dengan jujur. Akar pohon yang menjulur dari tebing ini dapat membantu mereka naik. Maka Matt memutuskan untuk membuka jalan terlebih dahulu. Dia lincah seperti monyet. Dalam beberapa langkah, dia berhasil mencapai puncak. Kemudian, Joe mengikuti gerakan Matt dan mulai memanjat. Dibandingkan dengan Matt, si anak alam, Joe pasti tidak segesit dia. Namun untungnya, dia berhasil naik dengan kekuatannya sendiri. Tanah di atas sangat datar. Setelah memeriksa sekitar tebing, mereka menemukan jalan yang bisa dilewati dengan susah payah. Pada saat itu, tidak ada cara lain. Mereka hanya bisa turun dengan susah payah menuruni lereng curam. Mengambil pendekatan mundur untuk maju. Menggenggam akar yang terlihat. Dalam sekejap, mereka tiba di dasar air terjun. Mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang sungai. Di sini dipenuhi dengan batu-batu raksasa yang ditumbuhi lumut hijau. Sangat sulit untuk berjalan. Dan saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Jika kita tidak keluar sebelum gelap, itu akan menjadi kegagalan total. Joe dan Matt memutuskan untuk kembali ke hutan.
mencari sungai lain menuju pantai. Tiba-tiba sudah waktunya untuk berkemah semalam lagi. Matt menebang beberapa pohon kecil. Menancapkan pohon-pohon kecil ini ke tanah membentuk lingkaran. Kemudian mengikat ujung-ujungnya bersama-sama. Kemudian mengikat beberapa pohon kecil secara sejajar dengan tanah. Ini akan memberikan dukungan dan kekuatan. Kemudian menaburkan daun pakis di atasnya. Sebuah pondok melon sederhana di tengah hutan telah selesai dibangun dengan sukses. Dan masalah makanan tentu saja ditangani oleh Joe. Mereka berputar-putar di hutan kecil itu sepanjang hari. Dia dengan cepat menemukan sebuah gua. Keberuntungan mereka, ada seekor kepiting darat di dalamnya. Melihat ada tamu yang datang berkunjung, kepiting itu langsung keluar tanpa ragu. Tapi setelah itu, ia tidak bisa kembali lagi. Joe dengan cepat menahan ekor kepiting tersebut saat kesempatan tepat datang. Kemudian dimasukkan ke dalam saku. Dia menangkap satu jantan dan satu betina, lalu kembali dengan cepat ke perkemahan. Saat malam tiba, Matt dan Joe memanggang kepiting di tempat penampungan. Setelah kepiting matang, Joe dengan tidak sabar melepas cangkang kepiting dan langsung memasukkannya ke mulut. Berapa kali protein lebih banyak daripada daging sapi? Kali ini ditentukan oleh saudara-saudara. Setelah lelah cukup lama, satu suapan daging kepiting yang lezat telah meringankan banyak. Keduanya duduk di sebelah api unggun, makan sambil bercakap-cakap dengan sangat nyaman. Sampai hari ketiga, Joe dan Matt berpikir untuk turun gunung dan mencari sungai lain. Selama proses itu, mereka menyadari bahwa sekitarnya semakin terbuka. Hal ini membantu mereka untuk mengetahui arah mereka sendiri. Joe memilih satu pohon besar, menghabiskan 200 kalori untuk mendaki ke puncak pohon. Di sini, akhirnya dia melihat laut. Mereka memiliki tujuan. Keduanya dengan teguh melangkah maju, melintasi daerah rawa, melihat pemandangan yang terbuka di depan melalui celah-celah pohon. Tunggu sampai keluar dari hutan. Wah, ini luar biasa. Keduanya terkejut dan bingung seketika. Pantai yang diharapkan digantikan oleh tebing curam. Tidak akan mendapatkan bantuan meskipun menunggu lama di sini. Joe marah dan mengumpat keluarga tim sutradara. Membahas rencana dengan singkat. Mereka hanya bisa kembali ke hutan dengan jujur, menuju ke arah barat daya dengan lanskap baru. Harapannya adalah menemukan bantuan di sana. Namun, cuaca tidak mendukung. Hujan gerimis mulai turun. Hutan lembab di dalam, membuat tubuh tidak nyaman. Dan jalannya sangat licin untuk melanjutkan perjalanan. Ini sangat menghambat langkah kedua orang itu. Setelah melewati hutan dengan susah payah, ternyata ada kabut tebal di dalam hutan. Keduanya segera berhenti. Kayu bakar di sekitar terlalu basah. Menyalakan api untuk bermalam sama sekali tidak mungkin. Membangun pondok sederhana. Matt memeluk Joe dan masuk ke dalam mimpi. Rumah bocor saat hujan malam. Keesokan harinya saat melakukan perjalanan, sebuah danau menghalangi di depan. Namun ini tidak membuat kesulitan bagi ahli alam liar. Joe ingin membuat kompas versi sederhana, memastikan bahwa danau ini berada di jalur barat daya yang mereka lewati. Dia memotong kancing logam di tas punggungnya, mengeluarkan klip kertas dari buku catatannya. Dengan menggosokkan klip kertas ke kancing untuk membuat jarum menjadi magnet. Kemudian meletakkan jarum di atas daun di permukaan air. Berputar karena pengaruh medan magnet. Dalam waktu singkat, arah perjalanan ditentukan. Perwakilan pelajaran geografi seharusnya mengerti prinsip ini. Mengelilingi pantai mungkin akan memakan banyak waktu. Untuk mempercepat kemajuan, keduanya melepas jaket kering, turun ke laut dan berenang langsung ke seberang. Naik ke darat dan masuk ke semak-semak yang lebat lagi. Tugas selanjutnya adalah mencari protein. Saat berjalan, muncul perangkap yang ditinggalkan oleh pemburu di tanah. Di sebelah perangkap, ada jejak kaki dari saudara kedua. Sepertinya di sekitar sini pasti bisa menangkap hewan besar. Mereka berdiskusi singkat. Matt memutuskan untuk membangun tempat perlindungan terlebih dahulu. Mereka mencari area terbuka di sekitar. Matt kembali bekerja dengan keahliannya. Setelah memasang kerangka, dia juga sengaja memetik beberapa bunga liar untuk menghias tempat perlindungan. Mereka kembali ke perkemahan dengan sukacita. Ternyata pria tua ini cukup romantis. Mereka merugi karena tidak membuat api semalam. Mereka harus mencari cara untuk membuat api. Kali ini mereka memilih metode pembakaran paling primitif. Pertama, mereka meratakan kayu dengan pisau kecil. Mereka menggali alur di permukaan datar. Kemudian, mereka mengasah ujung kayu lainnya. Setelah siap, mereka mulai menggosok-gosokkan kayu secara berulang-ulang. Bersamaan dengan munculnya asap yang bergulung-gulung. Akhirnya ada sedikit percikan api. Akhirnya berhasil menyalakan api. Sekarang mereka punya api. Dengan adanya perkemahan. Selanjutnya adalah masalah makanan. Joe yang cerdik memutuskan untuk menggunakan perangkap yang ditinggalkan untuk bertahan hidup. Dia berencana menggunakan beberapa kayu tajam di dalam perangkap. Kemudian menutupinya dengan daun-daun. Cukup menunggu dengan sabar sampai babi hutan terjebak di dalam perangkap. Namun Matt tidak yakin dengan perangkapnya. Lebih baik menyerang daripada menunggu. Bergantung pada menunggu tidak akan memberikan hasil. Joe langsung marah karena tidak mendapatkan pengakuan dari rekan timnya. Dia langsung bertaruh dengan Matt. Siapapun yang tidak bisa menangkap Paige harus mengajak semua orang pergi bersenang-senang. Keduanya mulai bergerak terpisah. Matt dengan mudah membuat senjata tradisional atlatl, terdiri dari tombak dan alat lempar. Setelah selesai, dia menyusup ke hutan yang lebat, mencari jejak babi hutan. Daerah ini memang merupakan wilayah aktif babi hutan. Matt dengan cepat mendengar suara menggerutu dari senior kedua. Dia membungkukkan tubuhnya perlahan mendekat. Setelah masuk dalam jangkauan tembak, dia melepaskan serangan mematikan dengan keras. Sayangku, tepat mengenai tanpa meleset. Kemudian dia melangkah cepat maju. Dengan satu tongkat, dia mengakhiri penderitaannya. Sekitar 15 kg. Air mata terima kasih mengalir tanpa sadar dari sudut bibirnya.
Dia tinggal di tempat itu dan berdoa diam-diam selama 3 menit. Makan malam-malam ini sudah terjamin. Kembali ke perkemahan. Joe terlihat tidak percaya. Dia segera memuji Matt dengan pujian berlebihan. Matt mengingatkan untuk kembali. Cukup dengan layanan Happy on Stock Hospitality. Bahan makanan berkualitas tinggi sering hanya membutuhkan cara memasak yang sederhana. Bawang, jahe, dan bawang putih semuanya tidak ada. Langsung panggang di atas api. Daging babi hutan ini sedikit, tapi cukup untuk 2 orang. Tidak menyebabkan pemborosan. Juga cukup untuk makanan mereka selama 2 hari. Dan Joe juga membawa kembali seikat ubi. Keduanya makan ubi sambil menunggu daging babi hutan. Sepertinya mereka sepenuhnya lupa bahwa mereka berada di alam liar. Sedikit tidak menghormati acara ini. Hari berikutnya, keduanya bangun pagi dengan penuh semangat. Hari ini mereka memutuskan untuk mengikuti aliran sungai ke arah barat daya menuju pantai. Perjalanan ini sangat berliku-liku. Batu yang licin membuat mereka melambatkan kecepatan mereka. Topografi yang curam membuat celah ngarai semakin sempit. Karena mereka tidak punya cara yang lebih baik. Matt hanya bisa melompat ke dalam air untuk memeriksa topografi. Joe bertanggung jawab untuk menjaga di atas. Setelah memahami rute, keduanya mulai berenang ke arah tujuan. Namun, saat mereka berenang setengah jalan, muncul air terjun kecil di depan. Karena mereka tidak tahu seberapa dalam airnya. Saya juga tidak tahu apa yang ada di bawah air. Jadi mereka tidak berani melompat sembarangan. Untuk berjaga-jaga, mereka menggunakan liana untuk mengukur kedalaman air. Untuk menentukan apakah bisa melompat ke dalam. Berdasarkan data pengukuran, kedalaman air sekitar 10 kaki. Memang agak dangkal. Namun jika melompat ke tempat yang tepat di air, masih memungkinkan. Setidaknya bisa menghemat waktu dan energi mereka. Sejumlah waktu dan energi yang banyak. Matt dan Joe memutuskan untuk mengambil risiko. Jika gagal, maka akan menjadi kuburan. Joe memimpin, langsung melompat ke bawah. Sahabat baik Matt juga mengikutinya dengan cepat. Dewi keberuntungan akhirnya berpihak pada mereka. Tiba dengan selamat di dalam air. Kemudian berjalan jauh ke arah barat daya. Dari pagi hingga senja. Meninggalkan hutan belantara. Pemandangan di depan tiba-tiba terbuka. Akhirnya menemukan pantai yang dicari dengan susah payah. Saat sedang melihat-lihat sekeliling. Kejadian yang tidak disengaja, sebuah kapal nelayan lewat tepat saat itu. Keduanya segera berteriak minta tolong saat melihat hal itu. Si pengemudi kapal juga tidak tuli. Dengan cepat menemukan jejak 2 orang tersebut. Perjalanan hutan belantara kali ini juga telah selesai dengan sukses.